Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda kami temani, saya Herzul Benarif. Dan saya Gibita, senang sekali menjumpai Anda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yes, oke Mbak Agi, hari ini tanggal 10 eh, Januari ya, 2025. Dan hari ini berarti hari ulang tahun PDIP dan orang nunggu-nunggu sebenarnya seperti apa nanti jalannya eh, ulang tahun ini, dan juga kaitannya dengan Hasto yang dia minta ditunda pemeriksaannya karena mau udah ulang tahun. Ini menarik juga, dan apalagi yang lain yang menarik Mbak Agi. Yang lain yang menarik ini, misalnya kunjungan Pak Jokowi yang melakukan berbagai kunjungan setiap pekan itu setidaknya ada satu kali kunjungan. Kunjungan terakhir itu dilakukan di Banjarnegara, Mas Hersu, yaitu pada tanggal 6 Januari yang lalu. Tapi ternyata itu masih terus dibicarakan. Kenapa? Karena ada media lokal setempat yang menyebut dia masih sebagai presiden, gitu, sebagai Hmm. judul dari beritanya. Dan kemudian akhirnya orang mencari tahu apa yang terjadi di sana sih, begitu. Apakah betul Pak Jokowi di sana masih diulukan bagaikan presiden, dan juga bagaimana dia diperlakukan begitu ya. Dan Hmm. akhirnya orang mencari Instagram dari Polres Banjarnegara, dan ternyata memang betul. Nanti kita bacakan ya sedikit saja narasi mengenai bagaimana mereka melakukan apel persiapan karena Pak Jokowi ini mau datang. Jadi persiapannya hampir mirip kalau seandainya presiden itu mau datang ketika Jokowi masih Oh. menjadi presiden, dan Oh. itu diberi judul sebagai temu kangen Jokowi dengan warga, begitu Mas Hersu. Nah, ini biaya negara yang harus dikeluarkan berapa nih? Sekian banyak sampai ratusan aparat satuan begitu ya, yang kemudian harus bertugas pada hari di mana Jokowi berkunjung ke Banjarnegara, padahal di sana hanya untuk melihat semacam bank sampah, cara pengolahan sampah begitu Mas Hirsu. Kalau negara berani mengeluarkan uang, artinya adalah berapa uang itu akan bermanfaat, dan kemudian impact-nya berapa pemasukan yang akan negara dapatkan begitu kan. Jadi antara yang dikeluarkan dan apa yang masuk itu kan seharusnya seimbang, bahkan positif dan menjadi lebih besar. Tapi dalam hal ini kita melihat saja nanti. Oke, yang lain, kabar yang lain apa ya? Oh ya, berkaitan yang kemarin pagar misterius itu ya. Nah, pagar Mhm, misterius di Tangerang ya, di kawasan mhm, pantai utara Banten itu. Sekarang Menteri KKP akhirnya juga bicara bahwa kalau itu memang menyalahi aturan ya itu akan dibongkar. Tapi normatif sih omongannya. Tapi kalau tidak kalau mereka sudah ada izinnya ya diperbolehkan dan sebagainya. Saya kira bukan soal izin ada atau tidak, tapi bahwa kemudian yang kalau toh ada izin tuh konyol, karena pemagaran itu membuat para nelayan terus yang budidaya ikan di situ juga jadi apa ya, jadi terhalang, terganggu gitu ya. Dan kalau itu kemudian diberikan izin, menurut saya itu jadi masalah, dan kalau nggak ada izin ya lebih lebih masalah lagi gitu. luar biasa memang ya Mas Heru. Mungkin kita perlu juga bahas ini soal Tom Lembong. Mungkin banyak nih pemirsa yang menjadi follower Oh gitu ya, ya dan ya ya. Pak Tom Lembong ya. Tadi malam dia baru saja mengunggah sebuah postingan, sebuah narasi di akun Instagramnya, dan ini menarik Mas Heru. Kita tahu pekan yang lalu Anies Baswedan, ya sahabat dari Tom Lembong, baru saja mengunjungi Tom Lembong, dan itu pertama kalinya dia Hmm. diperbolehkan mengunjungi. Ini kenapa nih kejaksaan melunak begitu ya? Kalau menurut Tom, dia juga menarasikan bahwa selama ini yang boleh berkunjung adalah hanya penasihat hukum atau pengacara begitu ya, hanya tim hukumnya dan juga keluarga saja. Tapi ini kemudian sekarang gitu sahabat sudah boleh berkunjung, dan nggak main-main, cukup lama, lebih dari 1 jam gitu bertemunya, dan itu ada juga penjelasan dari Anies. Dan yang menarik juga Mas Ensu, menjadi sorotan teman-teman wartawan juga, ada yang mengirimkan ke saya sebuah berita bahwa Jaksa Agung Muda, dua orang Jaksa Agung Muda, kalau tidak salah Jampidum dan Jamtun, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, gitu ya, pada sekitar 2 hari yang lalu itu bertemu dengan Presiden. Jadi dipanggil oleh Presiden ke istana, dan ini cukup menarik. Kenapa bukan Jaksa Agung yang dipanggil, gitu ya? Ini Hmm. apa informasi yang ingin digali oleh Prabowo terhadap dua orang Jaksa Agung Muda tersebut? Yang mereka ini kan secara teknis ya, kalau Jaksa Agung
itu masih secara kebijakan lah dia sebagai penentunya. Nah, ini dua orang ini adalah pelaksana-pelaksana. Ini kira-kira apa? Apakah ingin mendengar kesaksian mereka, penjelasan mereka mengenai apa yang terjadi di dalam kejaksaan atau apa gitu. Apakah ada dampaknya, ada kaitannya dengan Tom Lembong? Mungkin kita bisa lihat ada kemungkinan hubungan antara keduanya. Dan juga satu lagi Mas Hersu, ini ada sebuah postingan yang menarik dari Kementerian Pariwisata, di mana postingan tersebut memamerkan bagaimana pada hari libur, hari Natal pada tahun lalu 2024, itu IKN mendapatkan kunjungan yang banyak sekali, yaitu ada 7.000 lebih wisatawan yang datang ke sana. Ini jadi tempat wahana wisata ya, bukan menjadi ibu kota begitu. Tapi di situ yang menarik, orang yang demikian banyak sampai ribuan itu kemudian dipamerkan, tapi nggak ada fotonya begitu ya. Oh, Ada yang diunggah malah justru foto dari Istana Garuda berikut dengan backgroundnya yaitu patung Garuda raksasa itu, dan itulah ternyata malah kemudian jadi ketahuan Mas Ersu. Dikulik oleh netizen, rupanya mereka dengan kalau arsitek itu mungkin ada aplikasinya untuk hmm. menghitung apa dan sebagainya. Bagaimana ketahuan kalau ternyata bangunan di sana itu tidak asimetris antara kanan dan kiri, antara patung Garuda pun antara kanan dan kirinya tidak asimetris, Hmm. istana yang dibuat tidak asimetris juga antara kanan dan kiri, begitu juga dengan letak tiang bendera, sumbu kebangsaan, bagaimana kalau dilihat dari Memorial Park menuju ke istana tersebut, kemudian ada yang mengungkap bahwa sebetulnya rencana atau blueprint awalnya itu tidak seperti itu begitu. Ini menarik juga karena menjadi gunjingan Ya, ya, selama ya. 2 hari di Ya, medsos. kalau mau ngomongin bahwa pengunjung membludak itu yang dipoto pengunjungnya, bukan istananya. Kalau istana kan udah banyak kali. Jadi membuat orang wajar kalau orang curiga, soalnya kebiasaan kan. Dan kebiasaan ngibul itu kan menular ya, Mbak. Kalau orang udah biasa ngibul terus kemudian eh, nggak sulit untuk dipercaya kalau tuh ngomong benar kemudian nggak orang nggak akan percaya. Nah, apalagi kemudian bergaul dengan orang tukang ngibul lama-lama jadi tukang ngibul juga gitu. Oke, mari kita diskusikan ini. Yang mana ya yang Mbak Agi menurut Mbak Agi Ya, paling ya. menarik duluan? Yang mungkin sedikit saja soal agenda hari ini ya Mas Hersu, Mhm. di mana acara ulang tahun PDIP rupanya dalam suasana kebatinan mereka tentunya Mhm. prihatin begitu ya dengan pemeriksaan Hasto dan sebagainya. Begitu juga dengan kondisi ekonomi negara yang seperti ini begitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan diadakan meriah banget, kita masih ingat ya. Sebelumnya diadakan di Kemayoran, kemudian Ya. ada defile begitu, ada upacara eh, petani memakai memakai caping dengan bentuk seragam, tulisan dan baju seragam dari seluruh Indonesia. Tapi kali ini hanya akan diadakan di sekolah partai di Jakarta Selatan begitu, dan juga katanya tidak akan memanggil atau mengundang Pak Prabowo, tidak mengundang Pak Prabowo. Biasanya acara ulang tahun partai seperti Golkar, Nasdem apa dan sebagainya itu kan kepala negara diundang. Dalam hal ini mereka melakukan hanya acara internal, walaupun kita tahu Prabowo sudah kembali ya dari Malaysia sesudah bertemu dengan Anwar Ibrahim gitu. Jadi kalau kalau kita melihat ini, mereka sepertinya sedang prihatin betul karena ada pernyataan dari Roni Talapesi, kuasa hukum dari Hasto, juga tim hukum dan sekaligus ketua dari DPP PDIP, yang mengatakan bahwa Hasto itu akan ditahan sebelum mereka mendapatkan informasi itu. Hasto akan ditahan sebelum Kongres yang akan berlangsung bulan April 2025. Dan Hasto sendiri juga menyatakan bahwa dia akan datang pada pemeriksaan KPK sesudah ulang tahun partai ini pada tanggal 13. Katanya rambutnya sudah dicat hitam, jadi udah apa ya maksudnya rambutnya udah dicat hitam? Mungkin sudah siap gitu, sudah bertemu dan kemudian bertemu dengan media sudah lebih ganteng lah begitu Hasto. Apa sih apa urusannya sih kok di bawa Ya rambut betul, cat saya hitam? juga heran ada apa hubungannya antara rambut begitu ya. Tapi ya Hasto ini kan suka suka melucu atau mungkin biasanya dia lontarkan kepada circle dekatnya, tapi ketika dia ungkapkan itu kepada media, media apa ya ini maksudnya begitu Hmm. ya. Tapi itulah yang terjadi di PDIP ya Mas Helsu. Oke, mari kita bahas topik yang Pak Jokowi kali ya. Karena Hmm. Pak Jokowi yang ramai banget yang kemarin heboh tentu soal apa foto besar Pak Jokowi di Polresta yang sudah Hmm. diturunkan ya Oh. hari Selasa kemarin sudah diturunkan Mbak, tanggal 7 kemarin gitu. Dan
memang kelihatannya Pak Jokowi sendiri merasa masih jadi presiden dan mungkin orang-orang seputarnya situ masih juga nganggap dia Pak Presiden. Buktinya seperti yang Anda sampaikan tadi, pengawalan ketika berkunjung ke Banjarnegara itu ternyata ya mirip-mirip pengamanan presiden. Saya nggak jadi bertanya-tanya apakah hal yang sama dilakukan juga ketika Pak Jokowi mengunjungi beberapa kabupaten di Jawa Tengah kan sebelumnya sempat Wonosobo dan sebagainya berkeliling itu. Iya. Apa seperti itu ya? Kalau kalau masih seperti itu ya benar seperti yang Anda katakan tadi terlalu mahal ini. Memang ada pengamanannya, tetap seorang mantan presiden itu di mana-mana juga bukan hanya di Indonesia itu memang tetap mendapat pengamanan yang melekat. Tapi ya standarnya nggak seperti seorang presiden gitu. Kalau yang tadi Anda sampaikan ini menurut saya ya sedikit di bawah presiden gitu ya nggak kan. Ya, Mas Ersul, kita kan tahu bagaimana kalau Pak SBY begitu ya dengan Mm-mm. tim volinya Mm. Lavani begitu itu kan ada bisnya yang dibuat bis itu senyaman mungkin bis mewah gitu ya untuk para pemainnya gitu dan mereka melakukan jalan darat apa Pak SBY pernah menemani apa dan sebagainya ya memang ada mereka menyewa semacam itu ya for rider seperti itu supaya mereka bisa apa namanya tidak terpisah melakukan konvoy tapi tidak ada yang pengamanan yang segitunya gitu ya. Nah, ini coba kita lihat, ini media setempat. Ini medianya apa nih? Binekanusantara.id misalnya. Ini ramai Mas Irsu ini di medsos karena Mm. dia sepertinya salah atau sengaja ya, karena ini Mm. judul loh. Dan ketika sudah ramai di medsos, saya lihat tadi malam itu judulnya masih tetap sama, belum diganti, belum ada koreksi atau ralat. Jadi judulnya adalah Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Oke, menarik ini terus. Jokowinya dan kalau kita melihat Instagram dari Polres Banjarnegara ini di situ diunggah beberapa foto bagaimana mereka melakukan apel kesiagaan ada di lapangan gitu ya dan beberapa foto yang ini eh, tulisannya mungkin perlu narasinya perlu saya bacakan seperti ini Mas Hirsu persiapannya dalam menyambut Pak Jokowi. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan temu kangen Insinyur Joko Widodo dan warga. Wah, luar biasa, namanya temu kangen. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas temu kangen Bapak mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo di Desa Kasip, Kecamatan Wonodadi, Banjarnegara, Senin. Oh, saya tahu desa ini karena saya dulu KKN-nya ada di Banjarnegara. Mhm. Dan kemudian dikatakan pengamanan diawali dengan apel AAP, kemudian dilanjutkan pengamanan. Selain itu, sebelum kedatangan Insinyur Haji Joko Widodo di tempat yang akan dikunjungi dilakukan sterilisasi. Hmm. Petugas Hmm. metal detektor, inspection mirror, dan anjing pelacak K9 menyisir seluruh tempat yang akan digunakan. Wah biasa Mas Hestu semuanya, semua alat dan daya upaya dikerahkan begitu ya. Dan kemudian di situ juga disebutkan juga eh, sterilisasi dilakukan sebagai pemenuhan SOP, Standard of Procedure ya, sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk memastikan tidak ada benda yang membahayakan. Widih, padahal Pak Jokowi setiap hari menerima puluhan orang begitu di lokasi kediamannya begitu dan tidak ada kehenan apa dan sebagainya. Jadi ini ya kita bisa katakan ini lebay nggak sih begitu ya? Ataukah ini memang sengaja seperti proyek begitu ya? Kemudian Atau malah jangan-jangan gini Mbak, karena banyak sekali orang yang marah yang jengkel pada Pak Jokowi, jadi hati-hati begitu. Ya kan? kalau bukan di areanya sendiri maka harus berhati-hati gitu ya kalau keluar dari Solo begitu. Karena kalau di kediamannya sendiri pengamanannya tidak seketat ini. Nah, Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso SH, SIK MH mengatakan pengamanan kegiatan dilakukan guna mengantisipasi kerawanan gangguan Kamtipmas. Wih, luar biasa nih biasanya kata-kata ini digunakan kalau seandainya presiden datang gitu. Menteri datang saja tidak seperti ini. Akan ada gangguan Kamtipmas apa dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan upaya preventif guna mencegah gangguan Kamtipmas selama kegiatan berlangsung. Dia mengatakan seperti itu. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan bersama serta instansi terkait untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut. Ini luar biasa nih ya, yang berikutnya kalimatnya. Kita libatkan personel gabungan, baik itu reskrim, lalu lintas, samapta, intelijen, provos,
serta berbagai instansi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Menurut dia, pengamanan dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Sedikitnya ada 191 personil Hmm. melakukan pengamanan dan pengawasan untuk melakukan tindakan awal apabila ada kejadian yang dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas. Itu luar biasa loh ya. Yang lainnya Ini silahkan polisi deh. ya, 191 itu polisi saja itu ya. Dari itu berarti yang dia sebutkan tadi ya Mas Hersu, Ya, polisi semua ada kan itu. Polisi semua. dari unit reskrim ya, dari Ya, unit ya. lalu lintas, samapta, intelijen, provos dan sebagainya. Kita tidak tahu dari satuan yang lain gitu ya. Hmm, hmm. Tapi kalau kemudian saya lihat Mas Hersu, sebenarnya berapa sih ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden begitu ya, berapa yang dikerahkan begitu. Ini saya menemukan sebuah berita di Media Hub Humas Polri. Di situ juga Polres Purbalingga menyiapkan 239 239 personel untuk mengamankan jalur yang dilewati Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja. Ini bulan Januari 2024. Jadi ternyata ketika dia masih menjadi presiden itu jumlahnya dikerahkan 239 personel begitu ya. Nah, sementara kalau ini 191, nggak beda banyak berarti Mas Ya, Yerso. Betty lah ya. Ya, beda tipis begitu ya. Jadi anggaran keamanannya bagaimana ya? Kita kan perlu mempertanyakan itu Ya, itu begitu. APBN Dan loh ya, itu duit negara loh ya itu ya. duit negara ini bukan duit Pak Kapolres begitu kan. Dan kemudian impact-nya apa untuk negara ini dengan kunjungan Pak Presiden itu? Kita tengah berhemat, kita tengah prihatin saat ini. Duit negara harus dihemat-hemat ya untuk sesuatu yang sangat penting. Kalau Pak Jokowi memang akan melakukan kunjungan seperti ini, ya silahkan mengeluarkan uang sendiri untuk pengamanan, begitu kan? Seharusnya seperti itu. Walaupun ada sekian persen, negara tetap harus bertanggung jawab terhadap keselamatan mantan presidennya. Tapi nggak seperti ini juga lah, begitu. Sampai K9, sampai apa, anjing-anjing dikerahkan, begitu ya, untuk menjaga ini. Saya rasa belum termasuk acara penyambutan di lokasi, bagaimana Pak Camat begitu, terus kemudian Pak Lurah, Kepala Desa, ibu-ibu juga dikerahkan, kita lihat di tempat lain itu anak-anak pun juga dikerahkan gitu dan sebagainya. Ini sumber daya apa namanya? Kalau kita melihat yang dikeluarkan gitu, yang kemudian kita tidak tahu hasilnya ini apa, seberapa besar negara mendapatkan keuntungan dari peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini yang melibatkan Jokowi ini, tapi ini tetap dilakukan. Saya yakin ini akan terus berlangsung ya Mas Ersu Ya, dan makanya kita jadi paham sekarang ya kenapa Pak Jokowi all out banget memenangkan memenangkan Lutfi dan Tat Yasin dan kemudian di Solo karena Hmm. memang itu lahan bermainnya Pak Jokowi di situ-situ aja gitu dan saya kira kalau di Jakarta Pak Jokowi nggak mungkin berani belusukan seperti itu lagi sekarang nih ya. Nah, kalau kemarin yang menang Ridwan Kamil kita bisa bayangkan bagaimana Ya, akan melakukan belusuan di iya, Jakarta. Apalagi dia mantan presiden, mantan gubernur DKI Jakarta begitu ya. iya, iya, iya. Oke, jadi masih terus main presiden-presidenan ya Pak Jokowi ini ya Mbak Agi ya. Iya Ya, betul, masih tiga ya mirip-mirip tiga periode tipis-tipis begitu ya. ya, 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 ya. Oke, Hmm. kita ganti ke topik berikutnya ya. Oke, Mbak Agi, kita pindah topik ya. Tadi kan Anda janji ngomongin soal Tom Lembong ini banyak saya juga lihat tuh Instagramnya rame banget sampai ribuan orang yang berkomentar ya. Memang kayaknya ini jadi apa ya? Jadi kesayangan banyak orang juga rupanya Tom Lembong ini ya. Iya Mas Ersu, jadi ternyata banyak juga yang memantau kasus dari Tom Lembong ini sehingga kalau kita lihat tadi malam itu 2 jam saja sudah ribuan Mas Ersu itu yang berkomentar ya. Dan hampir tidak ada itu yang tidak mendoakan atau menyayangkan, bahkan mereka mengatakan baru sekali ini saya melihat postingan dan saya menangis apa dan sebagainya gitu. Jadi beberapa hari lalu ya, pekan yang lalu itu kan Anies Baswedan mengunjungi Tom Lembong di tahanan. Dan kalau tidak salah sekitar 1,5 jam lah menurut Anies begitu. Dia bertemu dengan Tom Lembong dan dia memberikan apa namanya berdiskusi, memberikan kekuatan lah, penguatan ya, dan dia membawa buku untuk dibaca oleh Tom gitu karena itu permintaan dari Tom. Biasanya kan memang dia orang yang sangat suka membaca buku begitu. Dan kemudian ini ada penjelasan dari dia Mas Hersu. Ini sedikit sih penjelasannya, hanya beberapa kalimat saja. Mungkin kita bacakan ya. Ini narasi ya, narasi dari Tom Lembong yang ada di Instagramnya.
Terima kasih yang dalam pada sahabat dekatku Pak Anies Baswedan atas kunjungannya minggu lalu dan atas kado buku yang super menarik. Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan. Prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung. Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung. Sudah tidak sensitif lagi. Artinya masa penyidikan sudah selesai ya Pak Tom. Toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV. Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies. Salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita. Saya terus mencintai Indonesia dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia. Yang berikutnya dia menulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sama isinya seperti yang tadi dia ucapkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang menarik Mas Hersul, sambutan netizen. Ini ada tulisan ininya juga. Nah, selain yang tadi ditulis di Instagram, ada tulisan tangannya juga. Yang sebagaimana kita pernah lihat juga, dia pernah sebelumnya menulis tangan seperti ini. Tulisannya rapi, begitu ya. Ini kalau orang yang mendalami ilmu tentang membaca tulisan tangan ini bisa bisa tahu nih karakternya seperti apa. Nah, kita bacakan sedikit Mas Yesu komen dari netizen. Hmm. Mereka mengatakan, Pak Tom kuat terus Pak, keadilan akan menemukan jalannya, Bismillah. Ini dari Ciki Fauzi, anaknya Ikang Fauzi ini. Pak Tom, we all miss your presence to accompany Abah, to support him, to create a better of Indonesia, bla bla, dalam bahasa Inggris ya. Stay strong ya Bapak. Semangat Tom Lembong, tutur bahasa yang sangat sopan meskipun diperlakukan tidak adil. Salam hormat Pak Tom. Wah ini banyak sekali yang mendoakan Mas Hersul dan tampaknya diliputi kesedihan ya kata-kata dari netizen ini. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas perjuangan Bapak dan Pak Anies untuk Indonesia. Terima kasih untuk tetap mencintai negeri ini Pak. Maafkan kami, maafkan pula semua pendukungmu yang hanya mampu mendoakan. Semoga ada keajaiban untuk Bapak. Pak Tom, salam hormat dari Norwegia. Tetap semangat dan yakin bahwa keadilan akan menemukan jalannya. Sehat-sehat Pak Tom, kami akan selalu bersama dengan Pak Tom dan Pak Anies. Kemudian sosok yang luar biasa ini mereka adalah orang-orang yang punya pemikiran luas. Semoga Pak Tom segera mendapatkan keadilan dan juga diberikan keteguhan hati selama menghadapi ujian ini. Masih banyak lagi netizen bisa melihat sendiri ya. Tapi kalau kita lihat, ini nuansanya masih ke Pak Jokowi loh Mas Hersu. Karena bagaimana dia akan ditetapkan, dia mulai Tom Lembong ini mulai terbuka bahwa dia diperiksa begitu ya pada awal Oktober kalau kita melihat Ya. jejaknya begitu pada awal Oktober dan kemudian diperiksa 4 kali dan ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 29 Oktober. Ketika mulai diperiksa tanggal 8 Oktober kalau tidak salah itu masih Jokowi di akhir masa pemerintahannya dan dia apa namanya masih sangat aktif sekali sampai last minute begitu. Sehingga tidak heran kalau kemudian orang nih melihatnya sebagai salah satu pekerjaan dari rezim Jokowi. Dan sekarang sisanya ini masih ada sampai sekarang. Nah, orang-orang bertanya, netizen bertanya, kok sepertinya ada sesuatu yang melunak di kejaksaan gitu terhadap kasus Tom Lembong ini. Apakah Tom Lembong akan segera dibebaskan begitu? Ya kalau dibebaskan kan enggak kan kasusnya ini sudah pra peradilan segala macam udah lewat ya. Ini nanti bebas tidaknya itu di pengadilan bukan di kejaksaan. Oh. Kemudian apa kalau tiba-tiba meng-SP3 kan gitu ya kita nggak tahu sebenarnya kalau toh nantinya kemudian katakanlah dia divonis karena memang sudah ditarget gitu kita memasukkan dia dalam kategori apa sebagai koruptor atau sebagai tahanan politik karena kan kalau tahanan politik itu akan ada amnesti yang rencananya direncanakan oleh Pak Prabowo mungkin Oleh Pak di situ Prabowo. bisa gitu ya. Jadi ya tapi kalau di publik ya framing dia di frame publik melihat dia tahanan politik gitu ya bekas politik tapi yang dikenakan deliknya adalah delik korupsi yang sampai sekarang pun tuh banyak orang bingung sebenarnya korupsinya itu apa kan gitu bukan hanya kita biasa DPR pun juga pada bingung kan pada kemarin itu. Iya, semua fraksi di DPR ini apa namanya mereka kecewa dengan penanganan ini dan kemudian malah justru Gerindra yang mengatakan jangan sampai ini malah membuat Pak Prabowo seperti seorang Nah itu bermain dia. politik dan melakukan penyanderaan terhadap hal ini. Dan pada Selasa 7 Januari kemarin begitu, itu Pak Prabowo ini memanggil 2 orang jaksa agung muda atau Jampidum ini Dan untuk jam pidana datun umum ya. dan jam datun ini untuk tata usaha negara. Ini ada apa ya Pak Prabowo kok memanggil mereka berdua tanpa jaksa agungnya begitu ya Mas Hersu.
Ini kan sesuatu yang teknis begitu. Mereka ini adalah apa jaksa-jaksa karir begitu ya, dan mereka yang tahu persis sebetulnya keadaan secara detailnya begitu ketimbang dari jaksa agung. Nah, ini kira-kira apa? Orang berspekulasi, Mas Hersu, apakah mereka nanti akan ada penggantian jaksa agung dan mereka yang akan naik. Tapi ada juga yang berspekulasi bahwa Pak Prabowo ingin mendengar secara langsung dari mereka ini yang menangani berbagai perkara di kejaksaan begitu, yang kita tahu dari kejaksaan kan saat ini sedang menangani soal Harvey Muiz yang mereka akan banding apa dan sebagainya, dan juga soal Tom Lembong ini begitu. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak, tapi ini sesuatu yang kita patut untuk perhatikan begitu ya. Yes. Kenapa bukan jaksa agung begitu yang dipanggil, tapi ada dua orang di bawahnya yang dipanggil tanpa ada jaksa agung di situ. Yes, oke. Nah, kita masuk ke topik terakhir ya, Mbak Agi. Nih topik yang terakhir Mas Ersu bisa senyum-senyum nih ya. Kita melihat berita ini sebenarnya kita memberitakan apa yang terjadi di media sosial begitu. Mhm, mhm, mhm. Dan ini menarik banget karena ada postingan dari Kementerian Pariwisata ya Mas Ersu. Narasinya seperti ini Mas Ersu. Libur Natal kemarin, IKN jadi tujuan wisata populer banget gitu, pakai tanda seru. 7.300 orang datang dalam 2 hari loh, begitu. Tapi gimana sih cara seru dan aman buat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara? Simak tips, info, fasilitas kece, dan tentu saja aplikasi yang wajib kamu download di sini. Kemudian ada 4 foto begitu yang ikut diunggah di situ. Dan foto pertama ini adalah foto dari patung Garuda yang raksasa itu. Dan kemudian di depannya adalah Istana Garuda yang menjadi kantor dari presiden, begitu Mas Hersu. Nah, ini yang kemudian ternyata malah menjadi sesuatu yang kalau menurut saya menjadi fatal gitu ya. Foto yang dilihat betul dari depan lurus begitu ya. Ini pemirsa bisa lihat, ternyata malah justru di-capture dan kemudian dihitung-hitung begitu oleh netizen. Unggahan pertama itu oleh Sally Pristin. Kalau kita melihat bio dari Sally Pristin ini, sepertinya dia seorang arsitek, Mas Hirsu ya. Dan dia mengatakan seperti ini, nggak bisa nggak, akan selalu ngelihat sumbu nggak simetris seharga triliunan rupiah ini. Belum lagi kalau dilihat dari Memorial Park. Hahaha, dia mengatakan seperti itu sambil menyertakan postingan dari Kementerian Pariwisata tadi. Terus kemudian, tapi ada yang menanggapi seperti ini, menanggapi Sally Pristin itu, pernah ada penjelasannya di mana gitu. YouTube kayaknya. Lokasi istana bergeser 7 sampai 9 meter dari desain awal. Jadi dari desain awalnya gitu bergeser, tapi orang Memorial Park-nya nggak dikabarin, jadi nggak ikut geser. Jadilah antara istana dan Memorial Park nggak lurus, jadi sumbu kompor alias meleot. Betul tidak ini informasi ini begitu sampai sedetil ini ya? Ini Fakit Fak begitu nama di X-nya begitu. Mungkin kita bisa menanyakan kepada pemirsa, pada para arsitek atau malah otoritas IKN gitu. Betul nggak informasi ini ya? Yes. Yang ada yang menulis ini foto-fotonya banyak Mas Irsu. Bagaimana dari Memorial Park kemudian ada foto lurus dan kemudian di ujungnya itu ada patung Garuda yang besar itu ternyata memang melenceng sih Mas Irsu. Melencengnya cukup jauh begitu dan ini banyak sekali lah unggahan yang kemudian nambahin. Jangankan garis lurus, ini pepohonannya aja nggak simetris di kanan kiri. Nah, soal juga dihitung nih sama netizen. Kesel, digeser katanya begitu. Kemudian ada mengatakan, Prabowo, Assalamualaikum, permisi Pak Presiden, tolong dicek tanggapan masyarakatmu ini mengenai gedung IKN. Mungkin konsepnya kalau gundukan tanah dan pohon nggak sama kanan kiri, tinggal ditambahin aja ini ngeledek ya. Iya. Ada juga seperti ini Mas Hersu. Mereka menanyakan ini bisa jadi temuan atau tidak begitu ya hal seperti ini. Iya dong, ini kan dana APBN kan yang dipakai ini semua, belum ada dana investor itu ya. Betul, jadi ini duit rakyat dan kita tahu sekarang kurasinya seorang arsitek loh ya. Yang sebagai kurator itu kan yang melakukan kurasi Pak Ridwan Kamil Mas Hersu. Oh, Ridwan Kamil. Ya nggak apa-apa lah, dia nggak jadi gubernur Jakarta terus kemudian ngurusin ibu kota, kan malah naik kelas ya urusannya ibu kota gitu. Sudah benar itu. Ngurusin pariwisata begitu ya sekarang. Ya, oke. Tapi kan sebenarnya justru yang tadinya mau dipamerin itu bahwa itu bisa jadi destinasi wisata yang menarik kan gitu. Tapi ternyata yang disoroti malah hal yang berbeda. Dan apakah
sejak awal memang ibu kota ini ditargetkan menjadi sebuah destinasi wisata atau sebagai ibu kota baru gitu ya? Seharusnya kan menjadi ibu kota baru, Mas Hmm. Ersu. Tapi sekarang sepertinya bergeser karena memang bagaimana ya? Kalau ibu kota baru itu kan harus ada seperti yang direncanakan, penduduknya harus ada. Masa ibu kota kosong begitu kan? Sementara rencana yang tadinya ASN akan pindah mulai bulan Juli, Agustus, mundur ke September, mundur ke Oktober, mundur ke Desember, mundur ke Januari, dan yang terakhir Ya, pernyataan dari kepala otoritas IKN Pak Basuki Hadi Mulyono mengatakan sesudah Lebaran. Nah, kita tunggu sesudah Lebaran nanti apakah betul begitu ya? ya Lebaran tahun Eh, berapa kan itu. ya, Oke, Mbak aduh, Agi ya, gitu memang ya. ini nggak ada habisnya bikin sensasi terus ya. Jadi ini Ya, yang ya. saya Ini bilang harganya ketular. terlalu mahal, Mas Iya, Ersu, iya. untuk membuat sebuah destinasi wisata Mm. begitu. Dan ini termasuk proyek PSN loh ya. Apakah ini yang nanti akan ditinjau lagi, walaupun ketika itu Pak Ya, Prabowo mengatakan apa akan terus dilanjutkan begitu, tapi mm. melihat kondisi itu kan yang Wah, utama adalah menambah orang rakyat dan negara. makan siang gratis saja itu lagi susah dan pakai duit pribadi Pak Prabowo, masa IKN lagi dilanjutin. Oke, selamat menikmati liburan di IKN bagi Anda yang memang apa masih mudah dikibulin gitu. Tapi bagi Anda yang berakal sehat, saya kira masih banyak tempat destinasi wisata lain di Kalimantan Timur, banyak destinasi wisata Banyak. bukan hanya di IKN. Oke. Mhm. Oke, Mbak Agi, kita pamit ya. Sampai jumpa lagi. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum Salam akal sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.